Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para nasabah BCA yang saya hormati. Selamat siang, salam sejahtera. Pada sore hari ini saya akan membawakan materi sosialisasi tentang ORI 20 nih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Grace, apakah materinya sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat juga Pak materinya. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu mengenai konsep dari obligasi. Itu seperti apa sih, Bapak Ibu sekalian? Jadi sebelum kita masuk ke materi utama di ORI 20 itu, saya akan sedikit flashback mengenai konsep dari bonds ya, atau dari bonds fundamental. Saya akan mulai dari istilah-istilah yang ada di pasar obligasi terlebih dahulu. Ini sebagai gambaran aja Bapak Ibu sekalian, di pasar obligasi kita mengenal ada yang namanya istilah itu sebagai face value atau principal value, lalu ada yang disebut dengan namanya kupon, lalu ada harga, dan yang terakhir ada yield to maturity. Saya akan coba ilustrasikan secara case terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya asumsikan misalkan Bapak Ibu mempunyai dana sekitar 100 juta rupiah dan akan berinvestasi di pasar obligasi di pasar perdana nih. Sehingga 100 juta rupiah tersebut itu kita akan namakan dengan face value atau yang disebut dengan principal value. Dan pasar obligasi tentunya ada jangka waktu, dia ada yang short term, medium term, dan long tenor. Saya ambil contoh misalkan supaya gampang, misalkan untuk yang short tenor, katakanlah kuponnya misalkan 10% nih dan akan jatuh tempo selama 3 tahun nih Bapak Ibu sekalian. Berarti setiap tahunnya Bapak Ibu akan mendapatkan kupon sebesar 10%. Dan karena Bapak Ibu melakukan investasi di pasar obligasinya di pasar perdana, maka Bapak Ibu akan melakukan investasinya di harga at par atau di harga 100 nih Bapak Ibu. Lalu di sini ada yang dikenal dengan yang namanya istilah yield to maturity atau biasa dikenal dengan yang namanya imbal hasil. Dikarenakan Bapak Ibu melakukan investasinya di pasar perdana dengan kupon yang sudah ditetapkan tadi sebagai ilustrasi 10%, maka imbal hasil yang akan Bapak Ibu dapatkan sampai dengan jatuh tempo itu per tahunnya juga 10%. Nah, imbal hasil itu biasa kita sebut dengan kurang lebih profit lah atau yang disebut dengan cuan ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini ada grafik yang di atas itu ada premium price, lalu yang di bawah itu ada discount price. Nah, kurang lebih saya kasih gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu udah melakukan investasinya di pasar perdana. Lalu ke depan gimana nih seandainya Bapak Ibu akan melakukan penjualan sebelum jatuh tempo? Nah, itu bisa dilakukan Bapak Ibu selama obligasinya sudah melewati yang namanya holding period. Nah, di saat itu Bapak Ibu akan bisa melakukan yang namanya penjualan obligasi di secondary market. Nah, nanti pas waktu penjualan, harganya akan mengikuti dari sisi kondisi pasar Bapak Ibu sekalian. Harganya bisa naik dan turun. Dan ketika harganya itu naik, berarti kita biasa mengenal dengan namanya istilah premium price atau harga yang berada di atas 100. Dan ketika misalkan harga di bawah 100, itu biasanya kita sebut dengan discount price. Bijaknya memang jika Bapak Ibu beli di pasar perdana, tentunya Bapak Ibu seharusnya itu kalau mau melakukan penjualan sebelum jatuh tempo, baiknya itu dijual di atas harga 100 sih Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin melakukan transaksi pembelian di secondary market juga bisa nih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa melakukan pembelian di pasar secondary market juga. Dan di pasar secondary market sendiri itu harganya juga mengikuti pergerakan harga pasar. Jadi harganya ada kalanya bisa di atas 100 atau mungkin mendekati 100 atau mungkin harganya lagi turun. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu beli di pasar secondary market ya secara wise-nya memang seharusnya kita beli di discount price ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika Bapak beli ada selisih dari sisi imbal hasilnya dan itu akan lebih menguntungkan karena ketika jatuh tempo semua pasar obligasi akan kembali ke par atau ke angka 100.
kurang lebih itu gambarannya mengenai istilah-istilah yang ada di pasar obligasi nih Bapak Ibu. Saya akan coba next slide. Di slide ini saya akan mengilustrasikan mengenai hubungan antara harga dan yield ya. Jadi kita ambil contoh di harga perdana atau di harga 100, misalkan kuponnya sebesar 10%. Berarti imbal hasil yang didapatkan jika Bapak Ibu melakukan investasi atau melakukan pembelian di pasar obligasi perdana, berarti imbal hasilnya Bapak Ibu juga akan mendapatkan sebesar 10%. Lalu gimana nih misalkan jika Bapak Ibu melakukan transaksinya itu di secondary market. Saya ambil contoh misalkan kondisinya harganya lagi turun ke angka 90. Nah, misalkan Bapak Ibu beli nih ketika harga obligasinya pada saat secondary market itu di harga di bawah 100. Katakanlah marketnya lagi turun, Bapak Ibu beli di harga 90 atau bisa dikatakan sebagai discount price. Nah, imbal hasilnya ya tentu tidak akan 10% nih Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu beli harga 10% lebih murah daripada harga perdana, berarti imbal hasilnya pun Bapak Ibu yang akan dapatkan adalah sebesar 11% setiap tahunnya. Dan ketika marketnya juga lagi naik, katakanlah misalkan suku bunga lagi diturunkan secara agresif, harga obligasinya misalkan lagi mengalami kenaikan, berarti price-nya juga akan naik di atas angka 100 nih Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu melakukan transaksi pembelian di secondary market dengan harga di atas 100 atau disebut dengan premium price, berarti imbal hasilnya juga akan lebih kecil nih, karena Bapak Ibu udah nombok dulu nih di awal. Misalkan Bapak Ibu beli di harga 110, artinya Bapak Ibu kan mengeluarkan dana 10% lebih tinggi dibandingkan beli di pasar perdana. Sehingga imbal hasilnya pun yang akan didapatkan ya nggak 10% lagi, tapi 9%. Jadi harga dan yield itu selalu berbanding terbalik jika di pasar obligasi nih Bapak Ibu. Saya akan coba next slide. Di sini ada 3 tabel mengenai perbandingan antara inflasi, lalu ada suku bunga, lalu ada yield to maturity, dan yang paling belakang itu ada harga. Saya ilustrasikan sebagai berikut ya Bapak Ibu. Kita asumsikan di suatu negara nih, inflasinya katakanlah saat ini sedang di angka 3%. Sehingga suku bunganya itu biasanya akan ada selisih lebih besar sedikit, kurang lebih 1% dari inflasi. Suku bunganya ada di angka 4%. Lalu imbal hasilnya itu biasanya juga akan lebih besar daripada suku bunganya nih Bapak Ibu. Biasa selisihnya juga ada kurang lebih di 1%-an, dan pada saat itu katakanlah ketika launching harganya berada di angka 100 nih. Gambarannya begini Bapak Ibu, yang namanya suku bunga itu nggak boleh kejauhan dari angka inflasi. Katakanlah misalkan suku bunganya 3%. Inflasinya ketika 3%, terus suku bunganya misalkan kejauhan nih, misalkan di 6% atau misalkan 7%. Nah, itu nggak mungkin sih Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalkan suku bunganya spread-nya terlalu jauh dari angka inflasi, ya orang akan semua naruh duitnya di bank, di deposito nih Bapak Ibu. Nggak ada yang mau spending. Nah, begitu juga ketika suku bunganya itu lebih kecil daripada inflasi, itu juga nggak mungkin nih Bapak Ibu. Kalau misalkan suku bunganya lebih kecil dari inflasi, jauh lebih kecil di bawah angka inflasi, ya orang nggak ada yang mau taruh dananya di bank. Ya udah, mending saya pegang aja cash-nya, atau misalkan saya belanjain. Nah, untuk yang imbal hasil juga kurang lebih gambarannya sama nih Bapak Ibu. Nggak mungkin selisihnya itu agak jauh dengan suku bunga atau misalkan lebih kecil daripada suku bunga. Karena kalau misalkan kejauhan banget selisihnya, ya orang nggak ada yang mau taruh di deposito lagi. Ya orang beli obligasi semua nih Bapak Ibu sekalian. Atau misalkan imbal hasilnya lebih kecil daripada suku bunga juga unlikely ya Bapak Ibu. Jadi itu kurang lebih gambaran jika suatu negara inflasinya katakanlah ada di 3%. Nah, lalu di skenario kedua saya ambil contoh gimana kalau misalkan di negara tersebut inflasinya mengalami kenaikan nih. Katakanlah naik menjadi 5%, maka suku bunganya pun pasti akan mengikuti nih, akan naik ke 6%.
dan dari sisi imbal hasilnya juga akan mengikuti dari tren kenaikan suku bunganya. Itu biasa naik ke 7%. Nah, gimana dengan harga obligasinya ketika ada yang namanya peningkatan inflasi yang diikuti dengan kenaikan suku bunga dan yield-nya naik? Seperti yang saya gambarin di slide sebelumnya, bahwa harga selalu berbanding terbalik nih dengan suku bunga. Jadi ketika suku bunganya naik, harga obligasi itu akan mengalami penurunan. Yang skenario ketiga, saya ambil contoh jika tren inflasi lagi rendah-rendahnya nih Bapak Ibu. Misalkan katakanlah suatu negara itu ada di angka 1%. Suku bunganya pun pasti akan mengikuti, mengalami penurunan menjadi 2%. Juga begitu dengan imbal hasil dari sisi obligasinya. Itu akan turun juga ke angka 3%-an, dan seperti yang di slide sebelumnya, bahwa harga itu selalu berbanding terbalik dengan suku bunga atau yield ya. Jadi ketika tren suku bunga lagi turun, inflasi lagi rendah, maka biasanya harga obligasi kecenderungannya akan mengalami kenaikan. Di sini harganya itu ada di angka 100 atau naik at premium price. Kalau misalkan ketika harganya turun, yang seperti tadi saya gambarin di 95, berarti harga obligasinya itu lagi ada di angka diskon nih Bapak Ibu. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kita baca tabel antara pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga nih. Saya akan coba next slide. Lalu di slide ini saya akan kasih gambaran mengenai pengaruh tenor terhadap pergerakan harga. Jadi obligasi itu kan ada 3 kategori ya Bapak Ibu. Ada yang short tenor, ada yang medium tenor, dan ada yang long tenor. Saya akan coba ulas sedikit yang ada di short tenor. Obligasi yang short tenor itu biasanya ada di obligasi retail yang dengan kategori ORI atau Sukuk ataupun SBR. Biasa tenornya itu ya 3 tahunan atau 2 tahun nih Bapak Ibu. Seperti biasa jika Bapak Ibu melakukan pembelian di harga perdana atau di par, harga perdana itu di 100, lalu kan di hold nih misalkan sampai jatuh tempo, katakanlah 3 tahun nih. Setiap obligasi yang akan jatuh tempo itu pasti akan kembali ke angka 100 nih. Nggak peduli nanti misalkan harganya misalkan lagi naik nih, misalkan katakanlah naik ke 105. Tapi pas waktu jatuh tempo dia akan tetap kembali ke par. Juga sama halnya misalkan harganya lagi turun, misalkan katakanlah ke 95. Pas waktu jatuh tempo dia juga akan kembali ke par nih Bapak Ibu. Cuman yang saya mau highlight di sini biasanya the shorter tenor biasanya volatility-nya akan jauh lebih kecil dibandingkan obligasi yang medium dan long tenor. Kita lihat grafik yang di bawah itu, saya kasih gambaran untuk obligasi yang tenor panjang. Biasa dikenal dengan fixed rate ya Bapak Ibu, seri obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah juga. Di sini terlihat bahwa semakin panjang tenornya, fluktuasi harganya akan semakin tinggi nih Bapak Ibu. Begitu juga sama untuk yang denominasi US dollar-nya, Indon dan Indois, yang tenornya panjang, pasti fluktuasi harganya juga akan semakin tinggi nih. Karena semakin panjang tenor itu sensitivitas harganya itu akan semakin tinggi terhadap dinamika ekonomi yang terjadi pada saat itu nih Bapak Ibu. Ini yang saya mau gambarin di slide ini. Saya akan coba next slide. Silakan, Grace. Oke, thank you Pak Ali atas pemaparannya. Sangat jelas ya Bapak Ibu tadi pemaparan Pak Ali mengenai konsep-konsep dari instrumen obligasi. Selanjutnya Pak, kalau kita mau investasi nih, ada baiknya juga ya Pak kita tahu mengenai kondisi di pasar saat ini bagaimana. Kira-kira boleh dijelaskan nggak Pak secara singkat mungkin kondisinya tuh seperti apa? Apakah ini momentum yang baik untuk berinvestasi di obligasi dan di ORI nih Pak? Baik, Grace. Saya akan coba lanjutkan slide-nya. Di sini saya akan tampilkan dari 2 tabel ya. Yang pertama itu, di sini tabel ini saya akan membahas kita ini Indonesia lagi di era suku bunga mana nih Bapak Ibu saat ini. Nah, saya coba gambarkan tabel yang sebelah kiri itu perbandingan 7 days repo
dan rata-rata deposito 12 bulan nih. Jadi saya mau nunjukin bahwa saat ini tren suku bunga itu lagi rendah-rendahnya nih Bapak Ibu. Saat ini kan suku bunga 7 days repo itu ada di angka 3,5% dan deposito rate-nya itu saat ini ada di level 2,75% nih Bapak Ibu sekalian. Di sini kita mau lihat nih rata-rata suku bunga deposito juga trennya turun terus nih. Terlihat dari grafik yang warna abu-abu, trennya turun terus mengikuti pergerakan dari suku bunga BI yang udah diturunkan ke level 3,5% nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat nih dalam 7 bulan terakhir aja rata-rata bunga deposito 12 bulan bank buku 1 dan sampai buku 4 itu turun dari 4,41% ke 3,83% atau terjadi penurunan sekitar 0,58% nih. Berarti kita ini saat ini lagi ada di era tren suku bunga lagi rendah-rendah Bapak Ibu. Nah, tabel yang sebelah kanan itu saya mau kasih lihat gambaran mengenai sisi inflasi saat ini. Inflasi saat ini itu kita lihat bahwa BI itu di-expect masih akan mempertahankan suku bunga rendahnya nih. Kenapa nih? Karena kita lihat nih inflasinya itu per bulan Agustus aja masih ada di angka 1,59% secara year on year. Dan ini angkanya itu lebih kecil dari target inflation pada umumnya di 2% ya Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat nih dari sisi money supply-nya atau likuiditasnya, itu lagi banyak nih Bapak Ibu. Artinya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ekonomi itu saat ini masih belum pulih ya sepenuhnya dan consumption itu juga masih belum terlalu jalan nih. Sehingga kita bisa melihat bahwa BI masih akan mempertahankan stance-nya itu di suku bunga rendahnya. Karena kalau misalkan BI terlalu buru-buru naikin suku bunganya, berarti cost untuk pinjamannya juga nanti akan naik nih Bapak Ibu. Dan itu akan lumayan sedikit menghambat dari sisi laju perekonomian. Jadi kita lihat harusnya BI masih akan mempertahankan suku bunganya di era suku bunga rendah nih. Saya akan coba next slide lagi. Di sini saya mau kasih mengenai perbandingan antara pertumbuhan kredit dan DPK ya. Bapak Ibu, di grafik yang warna biru adalah dari sisi pertumbuhan kreditnya. Kita tahu bahwa di tahun 2020 nih sampai sekarang hampir semua negara itu terkena yang namanya COVID ya Bapak Ibu. Dan COVID ini cukup menekan dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan kreditnya pun turun terus karena orang lebih banyak untuk nahan expansion terlebih dahulu sampai menunggu ekonominya itu berangsur-angsur pulih nih. Dan kita lihat juga dari sini yang grafik warna abu-abu itu dari sisi pertumbuhan DPK-nya nih Bapak Ibu. DPK-nya ini saat ini lagi tinggi banget nih, di angka 8,81% nih. Jadi ini kalau kita lihat nih, sebagai salah satu alasan juga nih, supaya untuk mendongkrak dari sisi laju pertumbuhan kreditnya, BI nggak boleh naikin suku bunganya cepet-cepet nih. Karena yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, kalau misalkan suku bunganya terlalu dinaikin terlalu cepat, sedangkan kita lihat pertumbuhan kreditnya aja masih rendah dan DPK-nya masih tinggi, jadi orang masih banyak nahan spending untuk expansion, itu kita lihat ekonominya nanti akan berjalan lebih lambat kalau misalkan suku bunganya dinaikin terlalu cepat nih. Sehingga yang tadi saya bilang bahwa kita melihat bahwa stance-nya BI masih akan mempertahankan suku bunganya di era suku bunga rendah. Nah, di tabel sebelah kanan, salah satu alternatifnya kita juga sudah banyak mendengar bahwa pemerintah memberikan insentif terhadap pajak kupon obligasi nih per bulan Agustus kemarin nih Bapak Ibu. Kita lihat bahwa pajak obligasi itu diturunkan dari 15% ke 10% nih, baik untuk yang domestik maupun yang untuk investor asing nih Bapak Ibu. Jadi sama, saat ini tax-nya itu turun ke 10% nih. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan partisipasi retail investor supaya lebih banyak lagi yang berinvestasi ke pasar obligasi. Jadi ini juga sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mendongkrak dari sisi retailnya, Bapak Ibu sekalian.
Di slide ini saya mau highlight sedikit mengenai kita flashback mengenai pergerakan ORI 19 ya yang sudah berjalan. Di sini ada dua tabel, yang atas itu grafik ORI 19 yang warna biru ini, yang bawah adalah rata-rata bunga deposito selama 12 bulan. Kita mau highlight di sini bahwa yield ORI 19 itu saat ini lagi turun kecenderungannya Bapak Ibu sekalian karena BI mempertahankan suku bunga rendahnya nih. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini volatility yang terjadi di ORI 19 itu juga karena ORI itu bersifat short tenor, yang saya mau highlight di sini volatility-nya itu nggak terlalu tinggi nih Bapak Ibu sekalian. Jadi less volatility di ORI 19, kita berkaca di ORI sebelumnya karena ORI 19 itu tenornya pendek, cuma 3 tahun nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita boleh ngambil kesimpulan bahwa saat ini adalah saat yang tepat nih untuk kita berinvestasi di obligasi tenor pendek, karena kita lihat juga ada kondisi tapering yang akan di depan mata mungkin akan diberlakukan di bulan Desember, sehingga sangat wise nih Bapak Ibu jika saat ini kita melakukan investasinya di tenor yang pendek terlebih dahulu, karena tenor yang panjang akan lebih fluktuasi terhadap dinamika perekonomian yang akan terjadi nih Bapak Ibu. Kurang lebih ini yang akan saya gambarkan dari pergerakan ORI 19 yang sudah berjalan. Nah, di sini kan yield-nya turun terus ya Bapak Ibu. Artinya kalau yield-nya turun terus berarti harganya itu naik nih. Itu yang saya mau kasih lihat juga gambarannya ke Bapak Ibu. Oke Pak, jadi sekarang ini bisa dikatakan satu momentum yang tepat ya Pak, waktu yang tepat juga untuk berinvestasi di ORI. Selain karena suku bunga rendah, kemudian pemerintah juga kasih insentif pajak dan volatility-nya juga lebih rendah ya dibandingkan dengan yang tenor-tenor panjang. Selanjutnya Pak, kita akan bahas dan kupas lebih dalam nih Pak mengenai ORI 20. Sebelum kita bahas ke karakteristiknya, mungkin boleh dijelaskan dulu ya Pak, ORI 20 ini termasuk ke dalam kategori obligasi yang seperti apa sih? Dan tujuan manfaat berinvestasi di ORI itu ada apa aja ya Pak? Baik, Grace. Saya akan lanjutkan. Saya akan coba klasifikasikan bahwa Indonesia itu mengeluarkan SBN itu dalam dua kategori ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah SUN, Surat Utang Negara, yang satu lagi adalah SBSN. Nah, di SUN tersebut itu dikategorikan menjadi dua lagi, ada obligasi negara dan ada surat pembendaharaan negara nih. Obligasi negara itu terbagi menjadi dua denominasi mata uang, yang satunya itu dalam bentuk mata uang falas atau asing, satu lagi dalam bentuk mata uang rupiah nih. Yang mata uang asing atau falas itu ada tiga biasanya, ada US dollar, ada euro, dan Japanese yen. Dan untuk yang rupiah juga ada dua macam Bapak Ibu, ada di variable rate dan ada di fixed rate. Nah, untuk yang obligasi retail ini ada di kategori fixed rate nih Bapak Ibu sekalian. Jadi obligasi manapun, baik yang ORI ataupun yang FR, Bapak Ibu juga bisa melakukan transaksi jual belinya nanti di secondary market nih. Saya akan coba bahas di sini sekilas mengenai tujuan dan manfaat penerbitan SUN itu untuk apa sih? Salah satunya itu untuk membiayai defisit negara nih, apalagi pas di tahun 2020 sampai saat ini kan COVID lagi menyerang hampir seluruh negara nih, sehingga pemerintah butuh untuk penerbitan SUN ya, dalam rangka menutupi defisitnya. Ya, yang dimana salah satunya adalah ORI tersebut nih, Bapak Ibu sekalian. Oke Pak, kalau misalnya Pak kita masuk ke ORI 20-nya lagi nih Pak, karakteristik dan fitur-fitur yang dimiliki oleh ORI 20 ini seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut dari segi kuponnya di berapa, kemudian jatuh temponya kapan, dan juga minimal dan maksimal pembeliannya tuh di berapa Pak? Baik, Grace, saya coba lanjutkan slide-nya. Saat ini ORI itu udah masuk ke seri 20. Jadi
ORI ini adalah salah satu instrumen SUN yang diterbitkan oleh pemerintah dan diterbitkan lewat pasar perdana. Dan ORI 20 ini memiliki karakteristik itu tradable ya, atau bisa diperjualbelikan nantinya di pasar sekunder tentunya setelah melewati holding period, dan tingkat kuponnya itu akan bersifat tetap ya, fix kupon sesuai kontrak di awal sampai jatuh tempo. Jadi kupon yang akan diterima setiap tahunnya itu tidak akan berubah, dan itu akan didapatkan sampai jatuh tempo. Nah, di sini saya mau masuk ke struktur ORI 20-nya sendiri nih, Bapak Ibu. Di mana penerbitnya itu oleh pemerintah Republik Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan saat ini sudah masuk ke seri ORI 020 dengan masa penawaran saat ini ada di 4 Oktober sampai 21 Oktober 2021 nih. Dan tanggal penetapannya ada di 25 Oktober dengan settlement date-nya ada di tanggal 27 Oktober. Dan jatuh temponya itu 3 tahun lagi di 15 Oktober 2024. Nilai nominal per unitnya sebesar Rp1.000.000 dengan minimum pemesanan sebesar Rp1.000.000, dan saat ini maksimum pemesanannya itu diturunkan oleh pemerintah dari yang sebelumnya itu 3 miliar, saat ini maksimum pemesanannya itu ada di angka 2 miliar nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya pemerintah lebih ingin melakukan asas keadilan ya, supaya yang partisipasi untuk investasi di ORI ini itu bisa keabsorb semuanya dari semua kalangan nih. Jadi nggak semua yang itu aja mungkin ya investornya. Kalau dulu kan satu investor kalau punya dana gede kan bisa langsung book semua 3M gitu. Saat ini tujuannya diturunkan sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas yang mungkin ada di daerah sehingga bisa lebih dijangkau, lebih mudah untuk dijangkau. Nah, makanya saat ini maksimum pemesanannya itu diturunkan menjadi 2M. Dan Bapak Ibu bisa melakukan pembelian ORI ini di Bank BCA nih, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan lanjutkan untuk tingkat kuponnya saat ini ada di angka 4,95% per tahun. Ini yang sudah ditetapkan dengan minimum holding period itu 1 kali pembayaran kupon ya. Dan tanggal kupon pertama yang akan Bapak Ibu dapatkan itu nantinya di tanggal 15 Desember 2021 dengan jumlah kupon pertama sebesar Rp6.653 nih. Maksudnya long kupon di sini adalah jarak antara settlement date itu dengan pembagian kupon pertama kali itu lebih dari 1 bulan nih Bapak Ibu, makanya disebut dengan long kupon ya. Lalu di sini jumlah kupon per bulannya sebesar Rp4.125. Tanggal pembayaran kuponnya itu akan didisburse setiap tanggal 15 ya, setiap bulannya. Dan agen pembayar kupon dan pokoknya yaitu dari Bank Indonesia sendiri. Oke Pak, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Selanjutnya Pak, di tengah pilihan investasi yang banyak ini Pak, untuk investor dan nasabah, ORI 20 tuh termasuk ke dalam satu investasi yang aman nggak sih Pak? Dan mungkin boleh dijelaskan juga lebih lanjut risiko-risiko apa yang mungkin dihadapi oleh nasabah nih kalau berinvestasi di ORI? Baik, saya lanjutkan slide-nya. Di sini saya highlight sedikit mengenai beberapa keuntungan berinvestasi di ORI 20 ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ORI 20 ya udah pasti aman karena kupon dan pokoknya itu dijamin oleh undang-undang, bukan oleh bank ya Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah pemerintah dan sudah diatur ketentuannya dan masuk dalam perundang-undangan sehingga kita bisa kategorikan bahwa sifatnya relatively aman. Lalu hal lainnya adalah kupon ORI ini akan bersifat fix ya. Jadi tidak akan berubah-berubah di tengah jalan, akan sesuai kontraknya dan itu akan dibayar setiap bulannya sampai jatuh tempo setiap tahunnya jika Bapak Ibu masih melakukan holding period investasinya. Dan ORI ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder nih Bapak Ibu sekalian, sehingga ada potensi capital gain yang tadi saya highlight sedikit. Kalau kita berkaca ke ORI sebelumnya, itu mengalami
penurunan yield ya, yang dalam arti kata ada kenaikan dari sisi price-nya. Jadi bisa dikatakan ya kalau misalkan Bapak Ibu beli di pasar perdana di harga 100, jika saat nanti harganya itu mengalami kenaikan, berarti selain kupon yang Bapak Ibu dapatkan, itu Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya potensi capital gain juga. Lalu yang berikutnya adalah mudah diakses ya, pembeliannya bisa dilakukan kapan aja karena saat ini sudah dilakukan secara online, di mana kalau yang dulu-dulu itu masih harus melakukan booking lewat form atau misalkan harus datang ke kantor cabang terdekat, saat ini sudah dilakukan online nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga tinggal buka aplikasinya dan tinggal melakukan investasi dan registrasinya lewat online basis nih. Dan minimum pemesanannya pun Rp1.000.000 dengan kelipatan 1 juta nih, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mau highlight lagi bahwa ada penurunan tarif PPh ya atas bunga obligasi yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Jadi saat ini pemerintah dalam hal ini pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah di nomor 91 ya tahun 2021, itu tarif PPh atas bunga obligasi itu diturunkan dari 15% sampai 10%, sehingga jangan lewatkan kesempatan ini karena akan menambah dari sisi tingkat net bersih dari kuponnya nih. Jadi yang sebelumnya mungkin teksnya Bapak Ibu harus dikenakan teks 15%, sehingga sekarang cuman dikenakan teksnya sebesar 10%, sehingga kupon yang Bapak Ibu terima saat ini akan menjadi lebih besar sih. Tadi saya udah bahas mengenai manfaat-manfaat dan kira-kira apa aja sih keuntungan berinvestasi di ORI. Lalu di sini saya juga mau kasih highlight sedikit bahwa ya ada sedikit resiko lah berinvestasi di ORI ya ataupun di pasar obligasi. Tapi ya saya lihat kecil sekali. Kenapa? Kita coba lihat. Mungkin Bapak Ibu ada mungkin yang akan bertanya, mungkin nggak ya resiko gagal bayar itu terjadi? Kalau kita lihat sih saat ini ORI bebas resiko gagal bayar ya, karena dalam hal ini kalau sampai gagal bayar, pemerintahnya itu bisa dikategorikan atau negaranya itu default. Sedangkan kita melihat bahwa negara yang sedang mengalami resesi pun itu kita lihat belum ada yang default ya Bapak Ibu. Sehingga dalam hal ini saat ini data makro ekonomi Indonesia pun masih cukup strong, sehingga resiko gagal bayar ini akan sangat-sangat kecil lah untuk terjadi, sangat-sangat kecil sih. Lalu yang kedua ini mengenai resiko pasar. Yang namanya resiko pasar itu tentunya ya pasti adalah harga mengalami pergerakan naik dan turun, karena harga ori ini akan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi ada kalanya juga bisa naik, bisa turun. Tapi yang mau saya highlight lagi tadi bahwa the shorter tenor, the less volatility nih Bapak Ibu. Jadi kalau tenornya cuma pendek 3 tahun, tidak perlu khawatir mengenai fluktuasi harga yang akan terlalu signifikan ya Bapak Ibu. Lalu resiko likuiditas. Yang di sini yang ketiga bahwa di sini mitra distribusi berkewajiban untuk membantu penjualan ori di pasar sekunder. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir bahwa oh nanti di pasar sekunder bisa nggak ya saya jual? Ya udah pasti bisa nih Bapak Ibu sekalian. Yang penting udah lewat holding period pertama, ya nanti di secondary market Bapak Ibu kalau misalkan memutuskan ingin menjual orinya bisa. Lalu misalkan misalkan nanti pas waktu di secondary market, misalkan Bapak Ibu mau nambah nih atau mau beli orinya lagi, ya itu bisa juga dilakukan. Tapi tentunya mengikuti dengan kondisi harga market pada saat nantinya nih Bapak Ibu. Kira-kira itu beberapa resiko yang mungkin ada, tapi saya sih menarik kesimpulan di sini very less ya, kecil sekali sih. Ya, Pak, jadi kita bisa simpulkan ORI ini investasi yang aman dan memang resikonya juga terbatas ya Pak. Selanjutnya Pak, bicara mengenai kupon Pak. Tadi ORI 20 memberikan kupon sebesar 4,95%. Kuponnya ini tuh gross atau net ya Pak? Dan bisa dijelaskan lebih lanjut simulasi perhitungan kuponnya seperti apa Pak? Baik Grace,
Di sini saya mau jelaskan mengenai kupon bersih ORI 20 yang tadi saya sebutkan 4,95% itu masih gross ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ambil contoh per satu unitnya itu kalau kita rupiahkan itu sama dengan 1 juta rupiah nih. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu menginvestasikan dananya sebesar 1 juta rupiah, kupon per bulan yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah sebesar 4.125 rupiah nih. Dan pajaknya sebesar 10%. Nanti akan kena tax di 412 rupiah. Sehingga kupon bersih per bulannya atau netnya akan Bapak Ibu dapatkan ya sebesar 3.713. Lalu bagaimana kalau misalkan pembelian unitnya sebesar 100 atau 100 juta rupiah nih Bapak Ibu? Maka kupon per bulannya ya 100 juta rupiah dikalikan dengan 4,95%. Bapak Ibu akan mendapatkan kupon per bulannya sebesar 412.500 dan nanti akan dideduct tax-nya sebesar 10%. Sebesar 41.250 sehingga kupon bersih per bulan yang akan Bapak Ibu dapatkan di 371.250 rupiah. Dan yang ketiga adalah kalau misalkan investasinya maksimum nih di angka 2.000 unit atau misalkan 2 miliar nih Bapak Ibu, maka kupon per bulannya yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah sebesar 8.250.000 rupiah dan tax-nya sebesar 825.000 rupiah. Sehingga kupon bersihnya yang akan Bapak Ibu dapatkannya nantinya itu sebesar 7.425.000 rupiah. Jadi kalau kupon bersihnya itu ORI 20 setelah dikurangin pajak 10% ya sebesar 4,455% nih netnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, thank you Pak Ali untuk ilustrasinya Pak. Tadi di awal Pak Ali ada sedikit singgung ya kalau ORI ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Mekanisme transaksi di pasar sekunder itu seperti apa sih Pak? Boleh dikasih gambarannya sedikit ke Bapak Ibu di sini? Baik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu akan melakukan transaksi nanti di pasar sekunder, Bapak Ibu bisa menghubungi tempat di mana Bapak Ibu melakukan investasi pertama kalinya. Pada saat itu dalam hal ini ya ORI 20 ini. Jadi di mana Bapak Ibu invest, segera hubungi tenaga pemasar di kantor cabang terdekat ya Bapak Ibu. Nanti di situ Bapak Ibu akan mendapatkan harga yang terupdate, lalu Bapak Ibu bisa melakukan decision untuk melakukan transaksi baik jual maupun beli sih dalam hal ini. Dalam hal ini ya salah satunya ya kita sebagai bank BCA yang akan memberikan fasilitas jual beli tersebut nih Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mau highlight sedikit aja nih mengenai pergerakan HORI yang udah pernah jalan. Di sini ada beberapa seri ORI yang dari 15, 16, 17, 18 sampai 19 nih. Jadi di sini yang mau saya highlight adalah ORI-ORI yang lalu ini kan launching di harga perdana juga nih di harga 100 semua nih Bapak Ibu. Lalu kita mau lihat nih setelah berjalan sekian periode kira-kira pergerakan harganya tuh ada di mana nih Bapak Ibu? Kan tadi saya bilang bahwa harga obligasi itu kan mengikuti dinamika pergerakan pasar, jadi harganya bisa naik dan turun nih. Nah, saya juga ada highlight sedikit bahwa the shorter tenor, the less volatility nih. Nah, jadi kita bisa lihat nih, kita berkaca dari ori-ori yang sebelumnya, pada biasanya sih ketika udah berjalan, ya harganya biasanya mengalami kenaikan nih Bapak Ibu. Terlihat dari ori-ori yang terjadi di sebelumnya sampai ORI 19 yang terakhir pun dengan tingkat kupon di 5,57% itu harganya tetap mengalami kenaikan. Tapi sebelumnya memang ya ada kalanya juga bisa turun. Tapi kalau kita lihat nih dari sisi penurunannya sangatlah kecil nih Bapak Ibu. Cuman ya mungkin di kisaran 99 lah. Hampir jarang terjadi ya ORI ataupun sukuk harganya bisa drop signifikan mungkin sampai ke 90. Ya kemungkinan ada tapi sangat-sangat kecil lah. Biasanya kalau cuma tenor-tenor 3 tahun itu ya penurunannya kalau misalkan sampai amit-amit terjadi pun ya nggak banyak sih.
Di sini kita bisa lihat juga cuman ya di 99, habis itu naik lagi nih. Lalu sisanya semuanya itu mengalami kenaikan dari sisi harga. Jadi ada potensi untuk bisa dijual di tengah jalan dan Bapak Ibu bisa mendapatkan capital gain dalam hal ini sih. Oke Pak, kalau misalnya Pak, Bapak Ibu nasabah BCA mau beli ori nih Pak, ada syarat prasyarat khususnya nggak sih Pak untuk melakukan pembelian, dan yang paling penting bisa dibeli di mana nih Pak kalau misalnya Bapak Ibu mau beli di BCA? Baik, Grace. Saya highlight sedikit mengenai syarat-syarat sebagai investor ya. Tentunya salah satunya adalah Bapak Ibu harus warga negara Indonesia nih, mempunyai KTP nih. Lalu Bapak Ibu melakukan registrasi di tempat kita untuk mendapatkan SID number atau disebut dengan yang namanya Single Investor Identification yang sudah terdaftar di BCA ya Bapak Ibu. SID ini mungkin gambarannya sebagai kayak KTP investasinya Bapak Ibu lah supaya lebih mudah nih. Jadi tinggal kalau yang belum punya SID ya register dulu, tapi kalau yang udah punya SID Bapak Ibu bisa melakukan pembeliannya itu melalui aplikasi Welma atau Klik BCA individu nih Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini yang tadi saya gambarin Bapak Ibu bisa lewat Klik BCA, lalu Bapak Ibu bisa melakukan download aplikasi Welma. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembeliannya lewat aplikasi tersebut. Di aplikasi Welma juga Bapak Ibu bisa melihat portofolio Bapak Ibu sekalian, bisa melihat produk reksadana apa saja dan seri obligasi apa aja di situ, karena di situ nggak cuma obligasi doang sih Bapak Ibu. Paling itu yang mau saya kasih informasinya kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Ali untuk penjelasannya Pak, sangat menarik ya Bapak Ibu penjelasan dari Pak Ali tadi, mulai dari konsep-konsep obligasi, kemudian penjelasan singkat juga mengenai kondisi pasarnya seperti apa, dan sudah dikupas tuntas juga nih mengenai ORI 20-nya.